Zoom dipersilakan. Oke, baik teman-teman, saya akan coba share screen ya, materinya sebentar. Oke, udah kelihatan? Ada ya masuk Sudah, ya? Pak. Oke. Oh, sorry. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung. Kita hari ini akan coba, terima kasih mungkin teman-teman yang sudah bisa bergabung di sini dan juga mengikuti webinar ini. Ini mungkin webinar yang kedua ya dari semenjak launching ya. Ini webinar kedua, mudah-mudahan dengan webinar kita akan coba rutinkan webinar ini. Kenapa? Supaya ya tadi teman-teman yang masih bingung cara jualannya, teman-teman yang masih kesulitan untuk menghasilkan menghasilkan komisi gitu. Nah, hari ini saya akan coba bagaimana sih caranya mendapatkan komisi 1 jam pertama dengan platform Nastar. Nah, teman-teman, oke, saya akan langsung mulai aja. Nah, ini mungkin tadi perkenalannya sudah. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentunya teman-teman ini adalah platform Nastar ini kayak apa sih ya? Ini sebenarnya platform ini tujuannya buat bukan buat end user, tapi buat siapa? Ini lebih kepada orang yang mau jual lagi. Bisa disebut dengan bahasa sekarang sih orang-orang taunya reseller ya, atau dropshipper atau affiliate. Nah, kalau saya di sini lebih cenderung si konsepnya itu kayak affiliate. Affiliate itu apa, Kang? Nah, affiliate itu sesimpelnya adalah teman-teman cuma nyebarin link aja gitu. Nyebarin link aja, lalu teman-teman bahkan nggak tahu ya, misalnya tiba-tiba ada orang yang klik dan beli, lalu teman-teman tiba-tiba dapat komisinya, sesimpel itu ya. Nah, tapi kok saya kan masih belum bisa ya, makanya nanti mungkin sebaringnya belum tepat, nyebarin produknya belum tepat. Nah, kita akan bahas bagaimana sih caranya supaya teman-teman itu tepat sasaran, bisa nyebarin linknya dengan bagus, bisa nyebarkan si produknya dengan tepat ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kita bisa sukses bersama ya dengan Nastar gitu. Kita bareng-bareng bersama sukses. Semua yang gabung di Nastar ini bisa ya merasakan suksesnya gitu ya. Apalagi mungkin ya di bulan-bulan ini, di tahun-tahun ini, di masa pandemi ini teman-teman bisa bisa ya apa ya? Ya menghasilkan penghasilan yang luar biasa dari Nastar. Oke, saya ingin mengulang sedikit. Ini mungkin pernah saya sampaikan di webinar pertama, itu benefit join di Nastar. Nah, yang pertama tadi ya, Nastar itu produknya produk artis. Nah, mungkin teman-teman ini bocoran aja, gambaran aja bahwa ke depannya kita bukan hanya artis, tapi produk-produk yang akan kita masukin itu ada produk selebgram, ada produk YouTuber, ada produk juga TikToker, mungkin orang TikToker. Nah, jadi nanti si teman-teman ketika masuk ke platform ini, itu akan sangat mudah memasarkannya. Kenapa? Karena si produk ini secara awareness-nya sudah dipasarkan oleh si pemilik brand-nya tersebut ya. Ya bisa ada artis, ada YouTuber, ada TikToker, nanti ada public figure juga mungkin, dan juga secara kategori ini bukan hanya fashion. Saat ini hanya fashion karena kemarin kebetulan momennya mau Lebaran, sehingga kita coba di pakainya fashion. Tapi next ini kedepannya akan banyak produk ya. Nah, teman-teman, yang kedua itu komisinya itu 10-20%. Nah, bahkan ketika ada promo-promo, teman-teman komisinya bisa lebih besar ya, bisa ada sampai
40% mungkin gitu. Nah, ini luar biasa karena produk-produk artis itu rata-rata minimal harganya di 150, 200. Jadi komisinya lumayan cukup besar. Nah, berikutnya teman-teman tidak usah stok barang. Jadi teman-teman nggak usah beli barangnya dulu, karena kalau beli barang dulu itu sebutnya reseller. Nah, karena ini kita namanya itu sebenarnya namanya virtual franchise gitu ya. Kita pakai istilahnya virtual franchise. Nah, ini polanya seperti apa? Ini kayak dropshipper atau ya kayak affiliate gitu. Teman-teman nggak usah keluar rumah, tidak usah packing, nggak usah kirim barang ya gitu. Nah ini teman-teman dulu ya waktu saya pertama bisnis online itu saya kadang-kadang sampai jam 1 malam sampai jam 2 malam itu di JNE gitu ya. Karena kadang-kadang paketnya bisa sampai 100 ya, 200 gitu. Nah, di awal-awal itu belum ada pick up. Nah, kesini-sini udah kenal, udah ada yang menawarkan, akhirnya udah mulai pick up ya. Dan ya lebih enak lah, kita cuma packing di rumah, lalu di pick up lah. Nah, tentunya ini bisa menjadi penghasilan tambahan, bahkan bisa menjadi penghasilan utama ya gitu. Kenapa? Karena ya ini sebetulnya kalau nanti saya perlihatkan ya secara benefitnya ini sebenarnya cukup lah ya gitu ya. Bisa untuk kalau misalnya ngejar standar UMR, insya Allah ini bisa banget gitu. Lalu menjualnya mudah, tadi ya nanti saya terangkan cuma 1 klik, teman-teman kalau tepat sasaran itu bisa langsung jadi uang ya. Nah, ada tim support untuk jualan, tentunya ada admin, ada CS di situ, dan juga mungkin nanti ada materi-materi yang bisa di-share ya gitu. Terus ya tentu satu lagi tadi gratis teman-teman ya. Jadi join di Nasar ini gratis gitu teman-teman. Kenapa? Karena bayangkan biasanya untuk join ke taruhlah ada produknya Dina Aminarti, Fenita Ari, Zaskia Adameka. Ini teman-teman itu ketika mau join itu harus biasanya untuk jadi reseller harus bayar teman-teman, harus beli dulu. Misalnya ada yang 1 juta, ada yang 2 juta ya, ada yang 3 juta, bahkan ada produk-produk artis ada yang sampai 10 juta teman-teman gitu. Nah, teman-teman gratis, tapi ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena bisa jadi nanti ke depannya kita akan kalau sudah baik mungkin ya sudah kondisinya orang-orang sudah mulai punya penghasilan bisa jadi kita ke depannya tidak gratis gitu. Oke, next ya. Nah, ini teman-teman kurang lebih tampilannya. Ini di awal ini ada home page Nastar. Jadi ketika teman-teman sudah join, mungkin sudah join pasti akan tampilan seperti ini. Ini tampilan handphone. Nah, yang perlu diperhatikan di sini teman-teman nanti fitur-fitur ini akan dijelaskan lebih detail di via e-course ya. Hari ini saya akan lebih kepada bagaimana sih kita caranya nyebarin link produk gitu. Terus ya tadi gimana caranya untuk dapat si 1 juta pertama ya komisi dari Nastar. Yang pertama teman-teman perhatikan ini dijual barang. Nah, ketika dijual barang klik ya. Nah, teman-teman akan masuk ke sini. Ini ada berbagai macam produk ya. Kategori produk atau kategori produk artis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada Dini Aminarti, ada Eksanti, Indra Bekti, ada Jody Bejo gitu. Nah, teman-teman nah ini ada Indra Bekti, Zaskia Adameka, dan Eksanti. Nah, teman-teman harus paham dulu produknya sebelum mau menyebarkan link ya. Karena jangan sampai kita sebarin produk ke orang-orang yang tidak tepat gitu. Nah, ini ilustrasinya misalnya teman-teman ketika mau jualan baju anak, jualannya ke siapa? Tentunya jualannya ke emaknya kan, ke ibunya, bukan ke anaknya. Karena yang akan beli itu adalah ibunya. Berarti teman-teman kalau mau jualan masuk ke mana? Ke lingkungan yang banyak emak-emaknya, yang emak-emak yang punya anak gitu. Misalnya nih, di mana biasanya adanya? Di kumpulan orang-orang parenting. Oke, berarti kalau misalnya mau masuk grup di Facebook atau masuk di Instagram, nge-follow itu yang mana? Itu adalah orang-orang yang di situ pasti punya anak gitu. Misalnya tadi grup-grup parenting atau PAUD atau cara-cara mendidik anak.
Nah, teman-teman harus pahami dulu, oh saya mau pilih produknya yang mana ya? Keunggulan produknya Indra Bekti ini apa sih? Zaskia Ademeka apa? Eksanti apa gitu. Nah, ini teman-teman juga harus sebelum jualan harus pahami dulu si produknya. Nah, jadi istilahnya mah jangan langsung hanya nyebarin. Nah, pahami dulu si produknya. Saya mau jadi boleh teman-teman mau nyebarin langsung semua boleh, tapi saya sarankan itu ngambil ngambil satu kategori dulu. Misalnya saya mau karena dilihat di database kita, oh ternyata database kita itu banyaknya misalnya ustadz-ustadz gitu, atau bukan ustadz ya, ustadz dia orang-orang yang suka ke masjid misalnya, atau orang-orang yang mau diarahin untuk ke masjid. Wah, kayaknya apa nih cocoknya? Nah, jualannya sendal Jody ya, Bang Jody ya, Jody Bejo. Karena sendal itu namanya apa ya, langkah baik ya. Nah, ini kan ya udah sendalnya langkah baik. Nanti teman-teman bisa lihat di Instagramnya. Nah, bisa di Instagramnya apa sih kelebihannya dari produknya apa Bang Jody ini gitu. Lalu juga bisa dapetin konten-konten di Instagramnya. Misalnya apa, konten apa, di situ ada konten Ustadz Abu Somad. Juga banyaklah ada apa, selain Ustadz Abu Somad yang pakai, terus juga ada Deddy Mizwar, ada banyaklah beberapa public figure yang juga sudah pakai sendalnya Bang Jody. Nah, artinya teman-teman bukan hanya nyebarin link aja, tapi gimana caranya kita bisa menimbulkan trust si calon konsumen kita. Ya tentunya dengan nyebar link dan beberapa ini ya. Ini saya coba mau liatin dulu. Bentar. Saya coba akan saya share yang Instagram Bang Jody ya. Nah, udah kelihatan ya. Oke. Nah, jadi ini adalah produknya Jody Bejo atau langkah baik itu. Nah, jadi teman-teman bisa ngambil kata-kata ini di sini, bisa ngambil gambar-gambarnya di sini, bahkan juga ngambil testimoni ada juga di sini teman-teman ya. Ini ada testimoni, terus juga ada ya konten-konten lain tentang produk ini. Nah, misalnya bisa pakai gambar ini Abu Somad gitu. Jadi nanti itu ketika teman-teman pilih-pilih dulu si produknya. Saya kayaknya mau saya lihat profil database saya di handphone saya. Ini kayaknya banyak nih laki-laki. Nah, atau juga bisa misalnya buat gift ya, buat hadiah. Nah, karena ini sendalnya di sini judulnya juga brandnya langkah baik, di mana kita ingin orang-orang yang pakai sendal ini tentunya melangkahkan yang baik gitu ya. Nah, ini bisa ke masjid atau kemanapun gitu ya. Nah, misalnya kita menargetkan emak-emak gitu ya, atau ibu-ibu yang punya suaminya, Bun, ini saya punya sendal nih. Mudah-mudahan dengan sendal ini suaminya akan melangkah ke yang baik. Nah, kenapa? Karena di sendal itu udah langkah baik. Kalau melangkah yang nggak baik pasti malu lah dengan sandalnya. Mungkin bisa kita bisa mengarahkannya seperti itu. Nah, sebentar ini banyak yang. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan pelajari produk-produknya. Nah, lalu nanti ada yang tadi ya, ada Zaskia Ademeka, ada Fenita Ari. Fenita Ari apa ya ininya? Ininya apa? Nah, ini ya, official. Nah, teman-teman bisa nanti cek-cek di sini gitu ya, lihat-lihat sini. Oh iya nih bisa ngambil testimoninya, bisa ngambil caption yang di sini juga sih macam-macam. Baru nanti kita tempelin
link yang dari Nastar gitu. Oke, saya balik lagi ke materi ya. Oke, nah jadi teman-teman, ternyata saya tadi ke-mute ya. Teman-teman bisa pelajari produk-produknya satu-satu, mumpung masih sedikit ya, maksudnya ini masih sedikit, baru hanya beberapa produk aja, nanti next ada 100 produk, nah teman-teman rada rumit juga ya milih-milihnya gitu. Nah sekarang ini ada Indra Bakti, ada Jaskia Ademeka, ada Eksanti, ada Dini Aminarti, ya tadi ya, ini nanti silakan teman-teman pelajari satu-satu dan bisa lihat di Instagramnya gitu secara lebih detail si produk knowledge-nya, karena si platform ini kita agak terbatas saat ini ya, gambar hanya bisa ngasih satu teman-teman, tapi next teman-teman di Nastar akan siapkan marketing kit, jadi gambar-gambar yang ada di di aplikasi ini atau di Nastar ini tidak hanya satu gambar, mungkin ada beberapa angle, mungkin ada zoom-nya, tampak samping, tampak belakang gitu, seperti yang ada di IG-nya brand-nya gitu. Nah, kita akan masukin ke dalam Telegram, dan juga teman-teman bisa pakai gambar-gambar tersebut. Nah, ini lagi diproses teman-teman, karena si platform ini sekarang lagi dalam pengembangan, ini masih terbatas hanya satu gambar aja. Nah, udah ya tadi. Nah, setelah tahu produknya seperti apa, bidik siapa yang akan menjadi pembeli produk tersebut. Nah, tadi ya kira-kira ya udah ya tadi ya. Oh, kalau produknya Bang Jody ini cocoknya ke siapa nih? Oh, kalau produknya Dini Aminarti ini siapa nih? Terus produknya Eksanti, produknya terus ada kaos juga ya teman-teman itu. Kalau yang cowok-cowok ada kaos yang dari Desas ya itu Ustadz Dery Sulaiman yang kaos-kaosnya tentang dakwah kan gitu. Nah itu juga luar biasa tuh. Nah itu bisa juga pilih-pilih ya, pilih-pilih dulu sih apa sih produknya, mana yang cocok dengan target market kita. Nah, teman-teman nanti tentukan nih produk ini gendernya siapa, usianya berapa, tinggalnya di mana. Nah, bisa teman-teman bisa inilah menargetkan targetnya mau ke siapa gitu. Nah, teman-teman setelah tadi teman-teman tahu produk, nah saya akan kasih tahu juga ini sumber traffic zaman sekarang ini apa sih yang bisa dipakai untuk menghasilkan tadi ya orang yang berkunjung ke toko kita lebih banyak. Nah ini ada Facebook Ads, ada Google Ads, ada email, online store, marketplace, affiliate, konten viral ya, endorse. Nah ini adalah traffic zaman sekarang. Jadi kalau teman-teman pengen lebih banyak percepatan gitu ya, channel-channel inilah yang dipakai gitu. Tapi mungkin saya akan batasi di sosial media. Nah, sosial media itu ada Instagram, ada Facebook, ada WA ya. Walaupun sekarang sudah bertambah ya teman-teman ya.
Ini data beberapa tahun yang lalu, untuk Facebook aja sekarang sudah ada 160 juta sih penggunanya. Paling banyak sih laki-laki ya, 54% gitu, perempuannya 46%, tapi itu pun masih sangat banyak sekali. Jadi kalau teman-teman bisa menyentuh, atau bisa mengambil berapa ya, 0,01%-nya aja dari pengguna Facebook misalnya, udah kaya raya gitu. Nah, jadi saya akan coba batasi di yang simpel dulu, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram. Nah, mungkin next-nya itu kita akan coba di marketplace ya. Nah, teman-teman pertama yang harus dipersiapkan adalah database. Nah, ini kan gini, kadang-kadang ada yang cerita ke saya tuh, "Kang, saya sudah nyebarin." Wah, nyebarin di status WA, terus di status WA, tapi nggak ada yang nanya-nanya, Kak, nggak ada yang beli gitu. Saya tanya, "Kamu database-nya ada berapa?" "Ada berapa ya, Kang?" 500 ada? "Enggak, Kang." "Berapa?" 100 katanya. "Berapa?" Lagi ada yang bilang, cuman 70, 80. Nah, berarti potensi, database-nya kurang gitu, potensi calon konsumennya kurang. Sehingga teman-teman harus bisa menambah, calon konsumennya lebih banyak lagi. Karena kalau misalnya ini, kalau misalnya di, WA ya, status WA, misalnya teman-teman ngupload nih, status WA, eee, misalnya teman-teman punya, apa ya, punya kontak itu 1.000. Nah, dari 1.000 aja, misalnya kalau 20%-nya berapa? 200 ya, itu 200 itu baru ngelihat. Nah, dari 200 yang lihat, ada lagi 20% yang tanya-tanya. Nah, berarti berapa nih? 40 ya. Jadi yang ngelihat status kita ada 200 orang, yang tanya-tanya ada 40 ya gitu. Lalu 20%-nya lagi dari 40 8 gitu. Jadi kalau punya 1.000 kontak, nah tapi 1.000 kontak pun, Kang saya ada 2.000 kontak Kang, tapi ternyata kok nggak pada beli. Saya tanya, itu kontaknya siapa? Oh ternyata kontak saya penjual semua Kang, karena saya masuk ke grup-grup ini, ke grup-grup jualan misalnya gitu ya, atau grup-grup ya kayak sekarang nih, grup-grup nastar atau di grup nastar, di grup ya jualan gitu. Yang semua adalah para reseller, semua adalah para penjual gitu. Jadi ketika teman-teman share produk itu sama, mereka juga pada jualan sehingga tingkat konversinya sedikit. Nah, jadi ketika teman-teman nge-share di database yang tidak tepat, tentunya akan menghasilkan konversi yang kecil gitu. Bahkan ada yang cuma 5%, 10% gitu. Dari 1.000 bisa ada yang misalnya closing 1, 2 itu udah lumayan gitu ya. Dari 1.000 orang kita share di WA, kita bisa ada closing 1 sampai 2 itu udah lumayan ya. Nah, next. Nah, tadi ya, berapa jumlah database yang Anda miliki saat ini? Nah, ini silahkan teman-teman cek WA-nya atau cek nomor handphone-nya gitu ya. Paling gampang itu gini, teman-teman silahkan sekarang misalnya share status, misalnya share-nya gini aja, nanti di akhir kita akan cek ya. Coba teman-teman sekarang yang lagi belajar misalnya, saya lagi belajar internet marketing, nah, misalnya gitu ya. Nah, silahkan dipoto, share di statusnya. Coba cek oleh teman-teman berapa orang yang ngelihat, dari ngelihat aja dulu gitu ya. Berapa orang ngelihat, nah nanti ada nggak yang komen-komen gitu ya. Atau kalau mau nyobain sekarang share jualan juga nggak apa-apa, gambar produk yang di Nastar, sharein di statusnya, teman-teman nanti cek berapa orang yang lihat. Kita cek dari yang lihatnya dulu, karena dari yang ngelihat itu konversinya tentunya ke yang tanya-tanya dan akhirnya beli. Kan nggak ujug-ujug lihat tiba-tiba beli. Nah, pasti ada prosesnya lihat, tanya, dan beli. Nah, teman-teman coba cek nanti tes share ya. Nah, Kang, saya masih sedikit. Nah, teman-teman ini saya ada cara untuk teman-teman supaya bisa mendapatkan database lebih banyak lagi. Nah, ini saya kasih ide ya, kasih ide maksudnya coba teman-teman sekarang punya teman SMA, pasti ada ya, teman SMP ada, teman SD ada, teman kuliah, teman pengajian, teman arisan,
teman RT, RW, dan lain-lain. Nah, kontak WA-nya ada berapa, grup kita punya berapa grup WA, kalau punya Instagram, followernya ada berapa, kalau punya Facebook, nah teman di Facebooknya ada berapa, lalu teman-teman di komunitas. Nah, ini semua adalah database gitu. Ini semua adalah kolam kalau istilah itu ya. Ini adalah semua adalah calon pembeli kita. Nah, kalau kita tidak paham ini, tidak tahu bahwa oh ternyata kita harus mengumpulkan banyak orang, iya gitu. Emang jualan tuh ujuk-ujuk gitu ya, kita pasang, orang nggak lihat, terus ya beli, ya nggak gitu kan. Nah, kecuali nanti teman-teman itu ketika jualan di marketplace. Nah, marketplace beda lagi, kenapa? Karena itu yang giring traffic itu adalah pihak marketplace-nya. Nah, tapi kalau teman-teman jualnya di sosmed, itu adalah berdasarkan pertemanan, berdasarkan orang yang like, yang nge-follow, dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini teman-teman, nanti ini boleh di-screenshot ya, boleh difoto juga, mau cara mengumpulkan database. Nah, tuliskan 200 nama beserta kontaknya. Nah, ini teman-teman yang pernah belajar ikut asuransi kayaknya pernah dapat kayak gini ya. Atau MLM juga mungkin pernah dapat kayak gini. Ini saya sebenarnya dapatnya ilmunya dari teman-teman di MLM ya. Nah, jadi tapi ini bagus saya pakai. Kenapa? Karena di sini kita bisa ya jadi tahu gitu ya. Tuliskan 200 nama beserta kontaknya, gunakan rumus family, friend, business, community. Jadi berdasarkan kategorinya ya. Jangan dinilai dulu, tulis aja. Jadi jangan gini misalnya, wah si ini mah kayaknya nggak punya duit nih, si ini mah kayaknya susah dihubungi ya, susah. Jangan. Pokoknya tulis dulu aja yang kepikiran di kepala teman-teman, tulisin ya. Nah, tulisin 200. Nah, lalu lingkari 20 sampai 30 nama yang paling berpotensi dan akan ada tawarkan peluang bisnis atau produk. Nah, peluang bisnis yang mana? Kan di Nasar ada ngajakin orang ya. Nah, bisa juga mengajakin orang atau kayaknya ini mah saya tawarin produk nih gitu. Kan produk anak ada nggak? Ada tuh yang baru tuh yang di-upload itu produknya Dila Bekti ya, Indra Bekti sama Dila anaknya, itu ada produk anak. Skincare belum ada teman-teman, herbal belum ada. Ini kita lagi coba menghubungi banyak artis yang punya produk-produknya, kita akan masukin sini, ataupun misalnya teman-teman punya selebgram, punya TikToker, YouTuber, itu boleh disaranin ke kita. Nanti kita akan coba ngeprospek si para ini ya, para brand owner-nya yang yang punya produknya. Kita akan masuk ke sini. Kenapa? Karena kalau masuk sini gratis teman-teman ya. Teman-teman nggak usah capek-capek stok barang dan lain-lain gitu. Nah, kita juga perlu nanti masukannya. Lalu terus tambahkan daftar nama Anda secara berkala, karena bukan mengenai banyak nama yang Anda miliki, tapi berapa banyak nama yang bisa Anda tambahkan. Bisa jadi satu hari bisa ngumpulin 1000, setelah itu loss, nggak ada lagi. Tapi teman-teman nambahin 200, besoknya oh siapa lagi nih, masukin lagi, terus aja nambah. Itu yang bagus begitu. Nah, ini bisa dibikin kayak gini ya. Ini nanti bisa silakan dipoto juga misalnya. Di bagian family Anda bisa nulisin saudara siapa aja, saudara ipar, sepupu, om, tante, keluarga jauh dari suami, keluarga jauh dari istri ya. Teman. Nah, bagian teman ini ada teman dekat ya, teman SD, teman SMP, SMA yang dulu adalah ketua organisasi. Nah, ini hubungannya apa? Nah, kalau organisasi biasanya dia punya masa gitu ya. Yang dulu ketemu saat reunian sekolah, yang baik hati dari dulu. Nah, ini saya biasanya teman-teman dekat ya gitu ya. Nah, kita tulis dan nanti kita akan tawarkan bisnisnya dan si produknya. Nah, komunitas. Nah, teman-teman punya komunitas, ada teman komunitas di arisan, komunitas pengajian, komunitas hobi ya, komunitas sosial media dan lain-lain masukin. Rekan-rekan kantor yang sudah resign, pindah kantor, yang pernah bisnis bersama, yang pernah beli barang bersama, seseorang yang punya bisnis dan suka jualan, ini juga bisa kita list ya. Oke, nah jadi silakan teman-teman ini tadi 200 ya, 200. Nah, oke. Nah, setelah itu teman-teman saya ingin nerangin proses bisnisnya. Ini teman-teman harus paham juga
si proses bisnisnya ya. Jadi proses bisnisnya, nah teman-teman tuh ada di sini. Nih, virtual franchise ya, atau ya bahasa orang lebih pahamnya tuh reseller affiliate ya, tapi kalau reseller itu beli produk, ini enggak kan ya. Jadi ini proses bisnisnya. Jadi teman-teman di sini itu mempromosikan produk ya, itu lewat Facebook, lewat WA, lewat Instagram atau via marketplace. Nah, kalau marketplace sih itu tentunya teman-teman harus beli dulu ya. Nah, ke end customer, nah dari end customer atau customer ini akhirnya beli. Nah, beli masuk lagi ke virtual franchise, dia klik. Nah, dari sini masuklah ke masuk ke nastarnya. Nah, nanti nastar yang akan kirim barang. Nah, nastar yang kirim barang, ya ini contoh aja ya, ada JNE, JNT, dan lain-lain gitu. Pokoknya teman-teman fulfill order and deliver to buyers. Jadi semuanya dimulai packing segala macam, teman-teman hanya duduk manis aja, hanya nyebar-nyebarin link aja gitu kan. Sorry, bentar. Nah, setelah ini barang nyampe, nanti teman-teman akan dapetin komisi. Nah, jadi komisi ini itu setelah barang nyampe atau setelah barang terkirim. Nah, ini luar biasanya bedanya dengan teman-teman jual di marketplace ya. Itu teman-teman bahkan kadang-kadang nggak tahu gitu. Kita nyebarin di grup A, di grup B, di grup C gitu ya. Nyebarin di Facebook, nyebarin di link WhatsApp, nyebarin di grup di macam-mana gitu ya. Tiba-tiba ada yang beli di salah satu link tersebut. Bisa jadi hari ini, besok, 2 hari lagi gitu, mungkin mereka baru buka dan terjadi transaksi. Nah, komisinya bisa langsung masuk gitu, teman-teman. Jadi ini canggihnya si affiliate itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa dapat komisi dari hanya menyebar-nyebar link aja. Oke, ya ini harus dipahami proses bisnisnya. Ya, jadi memang ini proses bisnisnya setelah ataupun ini bisa kan ada juga Kang, kalau saya misalnya tadi jualan di Shopee gimana? Ya berarti teman-teman itu pasang gambarnya di Shopee, produk-produknya di Shopee. Nah, teman-teman melakukan pembelian sendiri berarti ya. Nah, pembelian sendiri, membelian sendiri dan dikirim dari kita gitu. Itu bisa jadi kayak dropship ya, dropship gitu. Tapi jualnya di Shopee. Nah, teman-teman selanjutnya ini adalah journey cara menjual dengan semua katalog. Katalog ya. Jadi di sini ketika teman-teman jual barang, nih akan ada tampilan di sini salin link atau bagikan ke WA. Nah, ini adalah teman-teman membagikan semua katalog ya. Semua katalog yang ada di Nastar. Jadi kalau teman-teman bagiin yang ini, klik di sini. Nah, ini bisa teman-teman bisa ke Facebook, ke Messenger, ke Line ya, atau salin link, nah, atau misalnya langsung aja bagian ke WA. Nah, ini akan muncul di sini. Ada berbagai produk menarik buat kamu dari Nastar. Kunjungi tokoku di link tersebut. Nah, bagusnya teman-teman sebelum sebelum masukin link ini dulu, itu teman-teman pakai kata-kata tentunya, pakai copywriting atau pakai bahasa untuk supaya orang lebih aware gitu ya. Misalnya apa ya? Ya kalau ke teman mah bisa gampang misalnya, Mbak atau Sis, Jeng atau Kak, apalah gitu ya. Ini saya lagi jualan produk nih. Produk ini ada produk, saya lagi jualan produk artis, barangkali Mbak gitu berminat, ini ada kerudung Mbak, ada ada baju anak dan lain-lain ya gitu. Misalnya bisa cerita macam-macam, baru kita masukin link produknya. Jadi jangan ujug-ujug masukin itu, ini orang bingung. Ini dia nge-share apaan ya gitu. Ini apa nih Nastar, kunjungi tokoku gitu ya. Nastar buy from IO atau terus atau teman-teman nanti next ya secara teknisnya akan kita bikin misalnya pakai Bitly, pakai disingkat lah gitu. Bisa misalnya pakai toko teman-teman ya, bisa kita rubah lah gitu. Nah, tapi intinya teman-teman jangan langsung kayak gini ya.
Nah, bagusnya sih teman-teman pakai kata-kata dulu, ada sapaan atau dan lain-lain ya, gitu. Nah, jadi nanti, nah ini ketika ini kan ini kita sebagai franchise ya, nanti tentunya akan munculnya kayak gini. Nah, ketika nyampe ke end customer, nah kalau tadi nggak pakai kata-kata, ini munculnya cuma begini doang gitu ya. Nastar, ada berbagai produk menarik buat kamu. Nastar, kunjungi produk tokoku. Ini nastar apaan ya katanya? Kue apa gitu kan? Nah, orang kan bertanya-tanya dan juga nggak jelas. Nah, makanya nanti teman-teman kalau bisa itu misalnya di screenshot dulu nih, screenshot, baru kirim plus linknya. Oh, itu produk ya, nah gitu ya. Nah, ketika diklik itu akan masuk ke sini gitu ya. Nah, tapi teman-teman kalau mau nggak misalnya, Kang saya mah bingung kan kata-katanya gitu. Boleh teman-teman di screenshot si platformnya, kirim, setelah itu di bawahnya kasih link. Gitu. Jadi orang paham bahwa teman-teman itu lagi jualan ya, atau teman-teman sedang membagikan share katalog produk gitu. Nah, ini kan bisa teman-teman nanti pilih, bisa jadi bejo, penita ari, dan lain-lain. Nah, untuk konsumen, teman-teman akan munculnya seperti ini ya. Nih, nggak ada muncul diskonnya. Nah, kalau di sini kan ada nih, Anda akan dapatkan komisi 10% ya. Ini kira sebagai virtual franchise. Nah, ketika konsumen itu akan nggak ada ininya, nggak ada diskonnya. Karena ini buat si konsumen ya. Jadi teman-teman kalau bagiin toko silahkan bagiin dengan tentunya pakai copywriting atau masukin gambar. Nah, selanjutnya adalah franchise selling journey. Nah, jadi single catalog. Single catalog itu apa, Kang? Ya, jadi teman-teman hanya bagiin satu produk aja. Nah, ini saya contohkan produknya Indra Bekti ya. Indra Bekti di sini ada set Montana anak laki-laki. Misalnya saya akan coba bagian ini. Nah, teman-teman ini di bawah ada tombol WA bagikan. Nah, ini saya coba kirim. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada produk menarik nih, ayo beli set Montana anak laki-laki dari Nasar sebelum kehabisan. Nah, ini kalau produk langsung sih udah kelihatan ya bahwa kita sedang jualan produk. Nah, teman-teman bisa di-save dulu. Nah, ini di-save dulu si gambar produknya. Karena nanti gini, kalau misalnya tanpa di-save, ini munculnya kayak gini nih. Muncul kayak gini, tinggal orang, ya baik lagi, kalau orang misalnya, ini apaan sih gitu gambar-gambarnya. Orang kalau misalnya nggak jelas, sekilas, kalau nggak baca teksnya ya, captionnya, ini kayak berita gitu ya. Nah, makanya nanti teman-teman tambahin gitu ya. Sis, Jeng, ini ada baju anak. Nah, gitu ya. Ada baju anak, ini produknya punyanya Indra Bekti. Nah, barangkali ini buat anaknya, mau samaan sama kayak artis. Kirim, kita kasih dulu teksnya, baru kita kirim si linknya. Nah, ini tampilannya seperti ini, ketika dibuka akan seperti ini. Jadi teman-teman mungkin banyak yang Kang saya udah nyebarin link nggak ada yang ngeklik gitu ya. Nah, ini mungkin salah satunya adalah itu tadi orang banyak yang belum paham. Nah, makanya kita akan saya kasih coba informasi bahwa kadang-kadang orang itu tadi ya atau balikin aja ke diri sendiri gitu ya. Ketika ada orang yang cuman begitu aja, ini apaan ya gitu. Kadang-kadang orang malas ngeklik. Tapi kalau kita kasih ya istilahnya kasih prolog dulu lah gitu, nggak ujug-ujug jualan gitu ya. Nah, orang mungkin akan cenderung akan misalnya kasih kabar dulu, "Ceng gimana kabarnya?" gitu kan, atau "Sis kabarnya gimana? Bunda," atau bukan bunda ya, ya bunda siapa ya, bunda siapa kabarnya gimana? Atau, "Bro, kabarnya gimana bro? Apa kabar? Sekarang apa kegiatannya?" Oh ya, Bro, saya sekarang nih lagi coba, boleh, misalnya saya lagi coba jualan, bukan coba, saya emang lagi jualan sendal. Saya lagi jualan sendal nih. Sendalnya luar biasa nih produknya Jody Bejo. Ini juga dipakai oleh Ustadz Abu Somad gitu ya. Nah, kasih. Nah, baru kita ini bro produknya, kirim dulu gambarnya. Nih, kalau mau beli, bro klik link ini. Ini web saya. Nah, gitu ya.
Ya ceritain saya bener kan, karena di sini ada teman-teman, nah kayak ini kan Nastar by Ahmad gitu. Nah itu memang si platform punya kita gitu, maksudnya yang atas nama kita gitu. Karena orang kalau beli di situ komisinya ke kita. Nah nanti kalau teman-teman share-share ini link ya, dilihat ini by siapa gitu. Jangan-jangan nanti orang beli komisinya nggak masuk ke kita ya. Oke, next. Nah selanjutnya adalah teman-teman kita masuk ke strategi jualannya. Ya. Sebenarnya tadi sudah masuk juga ya. Nah, saya mencoba ini breakdown target jualan dalam 1 minggu. Nah, jadi harapannya itu memang tidak pakai satu channel. Kenapa? Karena satu channel itu tadi orang-orang itu setiap channel itu ada penunggunya katanya. Wah kan kayak apa aja jinnya gitu ya. Ya, karena ada orang-orang yang misalnya dia saya mah pokoknya mah di WhatsApp aja, nggak punya Facebook katanya gitu. Nah, tapi ada orang-orang yang sering dia tuh setiap harinya tuh scrolling Facebook ya, apalagi sekarang lagi liatin apa ya, liatin Palestina ya. Oh, liatin gitu ya, atau lihat status WhatsApp gitu ya, WhatsApp siapa gitu ya. Saya suka liatin ini ya, Kang Dewa, Taki Malik gitu ya. Liatin, baca Palestina. Ada orang-orang yang dia nggak Facebook gitu ya. Terus ada orang-orang yang di WhatsApp aja gitu. Nah, kalau kita hanya ngambil satu channel aja gitu, nah yang channel-channel yang lainnya nggak keambil gitu. Jadi kenapa saya saranin nanti teman-teman bikin di berbagai channel. Nah, satu lagi adalah channel marketplace. Kenapa? Karena marketplace itu secara trafficnya udah besar gitu. Nanti saya lihat next lah ya di materi marketplace khusus saya akan liatin bagaimana sih marketplace itu. Nah sekarang memang lagi tinggi tuh Shopee ya. Shopee luar biasa, trafficnya banyak banget, puluhan juta sebulan, kan lebih lah. Bahkan sempat ada data 160 juta gitu. Itu hampir semua penggunanya setengahnya ya, penduduk Indonesia 260 juta, 270 juta, hampir lebih dari setengahnya penduduk Indonesia itu sebulan berkunjung ke marketplace tersebut gitu ya. Artinya apa? Potensinya besar gitu ya. Nah, ini asumsinya aja, ini misalnya dari Facebook 1, dari WhatsApp 2. Kenapa dari WhatsApp 2? Karena sebenarnya WhatsApp itu orang-orangnya yang lebih dekat dengan kita. Jadi orang lebih trust dibanding ke Facebook, Instagram dan lain. Kenapa? Ya kalau WhatsApp itu kan orang enak lebih chatnya lebih apa ya? Ya biasanya rata-rata pertemanan tuh lebih banyak di Facebook. Nah, kalau tapi di WhatsApp ya, tapi di Facebook, di Instagram itu jangkauannya lebih luas teman-teman. Jadi kalau di WhatsApp itu jangkauannya nggak bisa luas, terbatas dengan apa ya kalau kita main di grup, main di status, di Japri itu kita bisa jauh. Tapi kalau kita main di status aja, status WhatsApp, tentunya hanya orang-orang yang berhubungan dengan kita. Kenapa? Karena apa? Oke. Karena apa? Orang-orang yang tidak terhubung dengan kita, yang tidak saling nge-save itu nggak bisa lihat status kita. Sehingga nanti teman-teman disarankan di Facebook punya, itu di Instagram punya, di Marketplace punya, supaya jangkauannya lebih luas, jangkauannya lebih banyak gitu. Nah, ini misalnya rata-rata dari komisi setiap produk adalah 40.000. Nah, dengan asumsi Anda bisa menjual 5 piece sehari, maka ya tadi 200.000 per hari ya. Jadi asumsinya dari satu hari itu dari Facebook 1 ya, dari WhatsApp 2, dari Instagram 1, dari Shopee 1. Atau bahkan nanti kalau menurut saya sih kayak Shopee 1 itu sangat sedikit sekali ya. Oke, next. Nah, jika Anda bisa berjualan 5 hari, maka itu ya 1 juta seminggu lah gitu ya. Artinya kan bisa jadi waktu kita itu misalnya ada orang cuma Senin sampai ya ada beberapa dalam 1 minggu itu ada yang misalnya enggak full ya gitu. Nah, saya asumsikan aja 1 minggunya itu teman-teman misalnya efektifnya 5 hari. Nah, jadi dalam 5 hari teman-teman bisa dapat 1 juta lah gitu ya dalam 1 minggu. Oke.
Next. Nah, apa sih Kang yang harus disiapin? Ya, pertama adalah WhatsApp ya. WhatsApp itu teman-teman saya rekomendasiin WA bisnis. Kenapa? Karena dengan WA bisnis, teman-teman itu di situ ada apa aja? Ada katalog ya, ada katalog WA. Coba ya, bisa cek. Saya mau share screen dulu yang kenapa harus pakai sebentar. Yang WA. Nah, ada ya masuk ya. Nah, teman-teman, jadi kalau di WhatsApp bisnis itu ini memang ada khusus buat bisnis tools ya. Di sini teman-teman bisa masuk, dilihat sini ada kenapa WhatsApp bisnis? Karena ada tool buat bisnisnya ya. Ini ada katalognya, terus ada message juga, ada away message, ada greeting message, ada quick reply, dan ada juga label. Nah, ini semua ini di fitur-fitur ini memang buat memudahkan teman-teman buat ini ya berbisnis lah. Nah, dan juga teman-teman di sini bisa kasih apa ya? Misalnya orang lebih percaya, lebih trust gitu. Teman-teman buka jam berapa sampai jam berapa, bahkan juga teman-teman bisa masukin di sini nih link ini apa? Link toko kita ya. Toko kita masukin di sini, link si nastarnya ya, masukin di sini juga bisa gitu. Sehingga orang ketika ngelihat WA kita, lihat masuk ke status kita dan masuk ke profil kita, orang bisa langsung klik lihat web kita dan nanti bisa masuk ke akhirnya ke toko nastar kita. Nah, di sini misalnya ya, teman-teman, ini way message, jadi automatically reply with message when you are way. Jadi ini kalau misalnya, nah ini kan saya setting di sini nih. Nah, ini saya setting sampai jam 6 gitu ya misalnya. Jadi di atas jam 6 itu kalau saya nggak balas ya, ini akan halo, pesan Anda sudah terima, insya Allah akan segera saya respon segera ketika saya online. Anda juga, ini saya contoh aja ya, Refugeed ya. Anda juga bisa produk dari Refugeed, klik link ini. Nah, link ini itu kita bisa simpan. Linknya adalah link link produk yang dari Nastar gitu, atau link toko dari Nastar. Jadi walaupun kita malam-malam misalnya kita udah nyebarin kemana-mana, akhirnya orang ada yang japri, nah itu bisa mereply secara otomatis ya. Nah, ini ada greeting message, halo apa kabar Bunda, ada yang masih bantu. Nah, biasanya ya tadi ya, kalau customer when they message you first. Nah, jadi kalau misalnya 14 hari tidak ada komunikasi ya, ada komunikasi dengan kita, nah biasanya itu ada greeting message. Nah, teman-teman, nah ini ada katalog. Nah, jadi si produk-produknya Nastar itu, misalnya tadi sini mau masukin sandal, produknya Indra Bekti, produknya Jasi Ademeka, ini teman-teman bisa masuk di sini gitu. Jadi orang lebih mudah melihat produk-produk yang kita jual, dan juga secara personal branding orang lebih tahu bahwa dia itu si A itu atau teman-teman itu adalah menjual produk-produknya A, B, C, D gitu ya. Nah, ada quick replay. Nah, misalnya quick replay ini bahkan bisa ngambil gambar. Jadi ketika ada orang tanya-tanya, misalnya kita udah pasang status ya, terus tiba-tiba yang nanya, kamu jual apa aja sih? Mana katalognya? Nah, teman-teman bisa ini nanti ada ke teknisnya ya. Ini lebih ke
Ini dulu aja ada namanya quick reply. Jadi bahkan gambar aja bisa dipanggil teman-teman nih. Jaket 03, ini langsung keluar gambar. Kita save, jadi kita bisa manggil gambar. Shortcut-nya itu ya. Nah, terus satu lagi. Di WhatsApp bisnis itu dia ada label. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ini bisa ngasih label misalnya, oh ini orang udah tanya-tanya, oh ini orang yang sudah pesen, oh ini yang PHP misalnya, atau juga bisa juga ini pelanggan yang beli sandal Langkah Baik, ini pelanggan yang beli Jaski Adameka, Penita Ari. Nah, jadi kita bisa ngasih label bahwa pelanggan-pelanggan customer-customer ini yang sudah pernah beli produk kita, wah kita mau tawarin ini lagi tawarin ini lagi. Atau nanti kedepannya nextnya ada produk herbal, ada skincare dan lain-lain, teman-teman bisa nge-labelin gitu. Karena kan kita jualannya macam-macam. Oh dia yang udah kemarin beli skincare, oh, kita mau tawarin ada produk skincare lagi kita tawarin. Oh dia yang pernah beli makanan, minuman dan lain-lain kita tawarin lagi. Itu teman-teman. Jadi disarankan ini ya. Oh ini ada quick reply tadi ya, bisa bisa rekening, bisa lain-lain bisa dimasukin. Oke, ini teman-teman sebelum ke sini mungkin ini lebih ke teknisnya nanti ya. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya adalah teman-teman punya Facebook ya. Facebook kenapa? Tadi Facebook jangkauannya lebih luas, apalagi teman-teman nanti coba yang belum punya Facebook, itu silahkan bikin Facebook. Kalau misalnya belum paham, nanti kita kasih tutorialnya. Nah, dari Facebook, bikin akun personal, setelah itu teman-teman bisa masuk ke grup-grup WhatsApp, ke grup-grup yang ada di Facebook. Banyak banget grup di Facebook ya. Juga teman-teman kalau hanya di Facebook personal itu jangkauannya cuma sedikit ya, hanya ya apalagi kalau cuma temannya dikit ya cuma itu sedikit juga, maksimal cuma 5.000. Nanti selanjutnya nanti di Facebook itu ada namanya Facebook fanpage ya, teman-teman bisa bikin, itu bisa puluhan ribu, ratusan ribu orang. Nah selanjutnya teman-teman punya akun Instagram ya, tentunya sekarang udah zamannya Instagram ya, orang-orang udah bisa buat macam-macam Instagram, bukan hanya buat bersosmed aja, tapi juga bisa buat jualan. Nah ini jadi teman-teman yang biasanya cuman Instagramnya buat muncul-munculin status saya lagi di mana gitu, lagi makan apa, lagi dengan siapa, lagi ke tempat apa. Nah, mulai Instagramnya dipakai buat jualan, melemparkan si produk-produk produk ya tentunya produk yang akan kita jual di Nastar ya, jual produk yang di Nastar. Dan satu lagi, teman-teman juga harus siapin marketplace ya. Nah, ini boleh mau Tokopedia, Bukalapak, yang bisa aja. Nah, bagi teman-teman yang masih pusing, nanti next ya ada mengenai teknisnya. Gimana sih caranya bikin marketplace, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, selanjutnya teman-teman adalah siapkan amunisinya. Nah, udah siapin nih, WhatsApp-nya udah oke nih Kang. Udah bisnis, Facebook-nya udah ada nih, Instagram udah ada, marketplace-nya udah ada, siapkan amunisinya. Nah, teman-teman siapkan gambar produk. Nah, apa sih Kang kok harus produk? Nah, jadi teman-teman kalau mainnya di sosmed ya, di sosmed itu teman-teman harus di-save dulu gambarnya. Jadi gambar-gambar yang ada di aplikasi itu tinggal di-download aja, download image, dan si teksnya atau captionnya itu di-copy. Lalu link produknya yang copy link tadi itu teman-teman di-copy. Nah, buat di mana? Buat nanti kita share di Facebook atau di Instagram. Nanti kita coba praktek ya. Anjir. Oke. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, teman-teman apa sih yang harus dilakukan di WhatsApp? Pertama nih ada beberapa channel yang bisa disebarin ya, yang masih bingung
Kang, status doang? Enggak, banyak. Status WhatsApp. Nah, lalu share ke grup-grup WhatsApp. Japri ke orang-orang yang kita sudah kenal. Masukkan ke katalog WA yang tadi ya, kalau di WhatsApp bisnis. Komen di status WA teman kita. Nah, ini teman-teman ada salah satu tips ya. Kadang-kadang bermain di WhatsApp itu sebetulnya simple ya. Simple itu gimana? Teman-teman pernah nggak komen ke orang-orang yang share status di WhatsApp? Jarang kan? Nah, kita cuma lihat-lihat doang kan, lihat lewat, lewat, lewat. Nah, padahal ketika kita ingin ngebangun silaturahmi, ngebangun engagement, ngebangun interaksi, itu minimal komen. Misalnya nih, ada orang apa ya, dia lagi seneng, oh seneng katanya nguploadnya, misalnya, alhamdulillah saya penjualan saya bagus, dia misalnya seorang penjual lagi ya, kita komen, wah Jeng, selamat ya jualannya bagus gitu, atau misalnya orang yang baru wisuda gitu, wah selamat ya kamu apa, alhamdulillah sudah selesai sekolahnya, selamat. Atau ada orang yang lagi jalan-jalan gitu, wah bagus banget nih pemandangannya, keren banget. Nah, atau ada orang yang lagi status makan ya, waduh jadi ngiler nih. Nah, cuman gitu-gitu doang, itu ada menarik interaksi. Harapannya apa? Ketika kita komen, dia akan balik melihat ke status kita. Di status kita udah pajang produk-produk gitu ya, udah pajang produk dan ada call to action-nya gitu. Jadi kita pengen dilihat orang, kita pengen ditanya orang, tapi kita nggak pernah nanya orang kan gitu. Nah, jadi harus ada minimal mereka bukan jualan, misalnya tadi hanya sekedar status WhatsApp yang apa ya aktivitas mereka sehari-hari, kita komen aja gitu. Nah, kalau ada interaksi, next kita lanjutnya kemana? Ke Japri. Jadi awal dari komen, komen banyak tuh gitu ya. Coba nanti abis ini liatin status WhatsApp temannya. Apalagi sekarang pasti banyak yang update status mengenai ini ya, apa gerhana bulan gitu ya. Wah, wah keren banget tuh di mana gitu kan. Nah, misalnya, wah subhanallah gitu ya, apa kekuasaan Allah nih diperlihatkan gitu ya. Apa gerhana bulan apa ya, blood moon apa ya istilahnya yang sekarang itu ya. Nah itu pokoknya komen-komen macam-macam lah gitu. Ada yang lagi sedih, kita doakan supaya apa? Misalnya suka ada tuh orang lagi sedih, misalnya ada kehilangan atau lagi sakit. Nah kita sekedar komen aja. Misalnya ya cuman orang lagi sakit, syafaqillah, apa ya? Cuman ya komen gitu aja. Itu akan narik interaksi ke mereka akan melihat WA kita. Nah, teman-teman ini contoh, jadi ketika teman-teman misalnya update status ya, itu misalnya nih 1, 2, 3, yang berikutnya adalah call to action. Jadi misalnya nih ini saya contohkan yang Ida Bekti ya. Ini gambar 1, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, kita ngarahin orang untuk ngegiring orang untuk beli, ngegiring orang untuk akhirnya tanya-tanya. Misalnya kan nih mau Bun, Japri ya, ini best seller. Segera sebelum nyesel diambil sama yang lain ya. Nah, jadi kadang-kadang orang cuma nge-share aja. Mereka lupa untuk mengarahkan untuk mereka Japri dan misalnya call to action lah gitu. Nah, ini contohnya lagi, misalnya nih, hai Bunda, ada yang mau samaan nih, kayak Indra Bakti dan Dila ya. Yuk, segera sebelum kehabisan, cek link di bawah ini ya. Nah, ini link ini, jadi teman-teman kalau di WhatsApp tuh ada dua kan, ada yang gambar foto itu buat upload foto dan gambar pulpen ya, gambar nulis. Nah itu buat kita bisa nulis dan masukin link. Jadi ketika ini diklik itu langsung masuk ke ini, langsung masuk ke toko kita ya. Atau misalnya ini mau samaan sandalnya dengan Abu Somad, yuk segera cek sini. Oh iya sekarang lagi ada diskon. Nah maksudnya itu ada istilahnya informasi dan juga orang ini lagi diskon nih. Nah, jadi nanti ini boleh ya gambarnya, silakan mau gambar apa saja di sini. Maksudnya produknya bebas itu yang ada di Nastar. Nanti di ujungnya itu pakai call to action. Ini sama persis juga dengan di Facebook, dengan di Instagram ya. Teman-teman harus masukin call to action. Kenapa? Supaya orang akhirnya tertarik ya, maksudnya masuklah kayak gitu. Oke,
teman-teman saya akan kasih contoh, kita coba share ke Facebook ya. Kenapa? Karena Facebook itu secara, apa ya, jangkauan lebih luas ya. Sebentar. Saya share, bentar. Ini teman-teman, ini salah satu Facebook cloningan saya dulu ya. Saya pakai. Jadi ini buat ini, buat saya ngajar gitu ya, buat sampel-sampel. Oke, nah teman-teman di sini misalnya kita masuk ke contoh ini ya, kita akan ini save image-nya, kita save, lalu saya akan, oh ini belum lengkap, apa ya, saya mau salin link. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal masuk ke Facebook-nya, ini foto, nah saya masukin inilah ya, yang mana aja lah, open. Nah, lalu bentar. Sorry, saya belum masukin ininya. Saya belum masukin linknya. Nah, di sini saya ini. Nah, tapi teman-teman bisa juga nih mungkin ini nggak apa, yang ada dulu aja ya. Saya copy. Nah, jadi ada untuk pemesanan, silakan langsung klik link di bawah ini misalnya gitu. Ya. Nah, ketika orang lihat ini apa nih? Nah, ini nanti mungkin kita ini sementara gini dulu aja. Nah, ini ketika orang klik sini, itu langsung masuk ke toko kita. Nah, ya gitu. Jadi teman-teman ini karena saya ini sampelnya pakai komputer ya, pakai desktop. Nanti teman-teman di di handphone juga bisa ya. Saya coba lagi, bentar. Ini halangan ini. Nah, kita cari yang lebih ini ya, lebih lengkap. Misalnya saya coba cari yang jadi bejo. Nah, saya mau share yang ini. Ini kita save dulu. Nah, ini kan ada ya, ini keterangannya. Kita copy. Sorry. Ini di handphone juga bisa di-copy. Nah, jadi teman-teman masukin ke. Nah, kalau mau pengen nambahin, teman-teman silahkan masuk ke ini, misalnya ke langkah baik ya. Kang, nah ini orang lebih meyakinkan. Nah, kita bisa ngambil ini ya. Ini kebetulan nih downloadernya lagi nggak ada. Coba yang mirip tadi mana? Ini kali ya. Saya lupa tadi nge-save yang mana. Oke. Nah, saya ini aja. Saya screenshot. Ini saya save. Nah, teman-teman juga misalnya mau pakai keterangan yang di sini juga boleh ya. Ada di Instagram nambah-nambahin. Nah, tapi intinya, nah saya mau coba lagi. Nah, tadi saya udah, oh sorry. Nah ini ya, udah masuk di sini keterangannya. Nah, untuk pemesanan bisa hubungi nomor
WA misalnya ya, bisa pakai nomor WA ya. 08156234 misal ya. Atau klik link di bawah ini. Oke. Nah, ini teman-teman seperti biasa kita ambil linknya. Ini salin link, lalu masukin ke sini. Nah, ini bahkan kalau ini udah langsung ada gambar ya, tapi saya sarankan pakai gambar ini aja, pakai gambar yang sudah kita download ya. Nah, saya masukin ini, misalnya. Kan ini lebih jelas ya. Nah, gitu kan. Tadi saya udah ngambil gambar ini kemana ya? Oh, sorry. Sudah ngambil gambar di langkah baik. Saya save. Oh, dokumen atas. Oke, nah saya tambahin. Nah, ini ada ya. Oke, nah jadi ada gambar, atau nanti boleh nambah beberapa gambar, masukin Ustadz Abdul Somadnya, jadi bejonya di sini. Nah, udah kita tinggal post. Nah, gini ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman rapihin, bisa tambahin lagi. Nah, ini kan belum ada harganya, saya lupa ya. Nah, ini teman-teman bisa nanti diedit, edit lagi, oh saya lupa harganya misalnya. Nah, kita kasih harga best price. Nah, berapa ya, saya lupa ya, 299.000 ya. Nah, gitu ya. Nah, best price. Udah, tinggal save. Nah, jadi nanti itu teman-teman kan bisa jadi hari ini nggak langsung orang lihat ya, nggak langsung orang like dan nggak langsung orang beli. Nah, di posting-posting, nah nanti kan bisa jadi besok atau besoknya lagi, tiba-tiba ada yang tertarik ya, tertarik dengan produk yang kita share. Nah, ketika klik ini, ya terus lakukan pembelian ke toko kita, nah, nanti ya dengan sendirinya nanti komisinya bisa masuk langsung ya, gitu. Oke, teman-teman, sementara mungkin itu yang saya bisa share karena waktu juga ini udah setengah 10 ya. Saya akan coba banyakin di sesi tanya jawab aja. Oke, mungkin mudah-mudahan apa yang saya share ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman untuk bisa menambah ya pundi-pundi ini ya, pundi-pundi masukannya gitu ya. Oke, mungkin cukup sementara cukup itu dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang masih belum paham, kita diskusi aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ahmad atas ilmu yang udah diberikan ya gitu. Jadi makin kita makin tahu tentang gimana sih caranya kita berjualan, gimana caranya kita share, tadi udah dijelasin, share via WhatsApp, bisa di-share juga via Instagram, bisa ke Facebook, atau kita bisa salin link dan share ke semua media sosial yang teman-teman semuanya punya gitu. Nah, tadi juga udah dijelasin gimana caranya mendapatkan komisi 1 juta dalam 1 minggu, alurnya udah diliatin gitu kan, simulasinya seperti apa. Semoga kita semua bisa mendapatkan komisi tersebut ya, mendapatkannya gitu. Kemudian tadi udah dijelasin apa aja sih yang harus kita siapin gitu. Yang pertama adalah aplikasinya mungkin ya, penunjangnya gitu, mau WhatsApp-nya, mau Instagram-nya atau Facebook-nya, yang udah ada aja dulu gitu ya Pak ya, yang dipakai gitu.
yang sudah terdaftar gitu. Nanti kemudian yang kedua adalah materinya yang harus disampaikannya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini udah gabung di virtual franchise, mungkin nanti akan ada grup lagi di Telegram. Nanti kita akan berikan marketing kitnya, jadi nggak usah repot-repot buat mikirin captionnya seperti apa, udah gitu. Ini copywritingnya harus tambahinnya apa gitu. Bisa nanti tinggal copy di marketing kit di Telegram seperti itu. Kemudian, Masya Allah ya Pak ya, banyak banget nih yang nanya, antusiasnya keren-keren gitu Pak. Tadi udah dibantu juga sama tim CS dari Kanana untuk bantu Kirim link menjawab. telegramnya ya. Ada beberapa mungkin Pak yang belum dijawab ya Pak ya, kita sharing. Bisa kirim link telegramnya. Oh boleh ya Kak, nanti di akhir kita kasih dan mungkin nanti dibantu sama Kanana. Gitu. Untuk yang pertama tadi ada dari Kak Wildan dari Bekasi. Katanya gimana sih Pak cara menentukan target pasar yang pas agar kita tuh bisa ngedapetin komisinya? Boleh Pak. Oke, ya, bismillah ya. Jadi target pasar yang pas ini ya tentunya disesuaikan dengan si produknya. Jadi teman-teman harus paham bahwa si kita masarin ke yang tepat ya. Kayak misalnya gini, kita mau jualan sandal langkah baik ke orang-orang yang misalnya pertama sebenarnya sih kalau langkah baik cenderungnya kalau saya lebih cenderung teman-teman cari yang lingkungannya itu lingkungan apa ya, ke masjid, ikhwan gitu, apa si interest-nya terhadap ustadz-ustadz gitu ya. Misalnya dia ada komunitas ya banyak ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, kalau di Bandung misalnya ada Agim gitu ya, atau juga orang-orang ya ada beberapa sih misalnya kok anak-anak orang yang di partai A, terbe yang Islami gitu, itu lebih cenderung ke situ. Jadi kita nawarin ke orang-orang memang jadi bukan hanya jual produk tapi jual value. Makanya ini teman-teman pelajari value-nya di Instagram. Nah di Instagram itu ada si value produknya. Kalau misalnya yang baik. Nah kalau misalnya yang lainnya kayak misalnya itu ada Angel lagi udah nggak ada ya. Ada apa? Ada apa ya? Disas ya. Dari Sulaiman itu sama juga target marketnya adalah orang-orang yang memang lebih paham kecenderungannya interestnya terhadap agama lah gitu karena di situ tema-temanya tentang dakwah gitu kan tentang dakwah sehingga kita bukan hanya jualan produk tapi jualan value-nya orang tertarik itu terhadap bukan si bahannya tapi lebih kepada apa yang dibawa nanti dia pakai itu merasa bangga dengan misalnya saya lupa lagi ada sih di situ kan apa kan desas itu dunia sementara akhirat selamanya gitu kan. Nah, si desas itu si yang dibawa value-nya. Sehingga ketika kita menjual produk t-shirt-nya Pak dari Sulaiman gitu, yang desas itu kita mengingatkan orang bahwa dunia sementara akhirat selamanya. Nah, gitu. Itu jadi apa? Menjual kita yang tepat. Terus juga misalnya misalnya emak-emak gitu ya. Ini ada orang mama mau jualan produk anak. Nah, itu kan ada tuh yang di Labakti ada anaknya. Kita bisa cari orang-orang yang ya dikumpulannya emak-emak gitu. Jangan jual yang ke bapak-bapak gitu. Jarang bapak-bapak beli untuk anaknya. Biasanya emak-emak yang beli untuk anaknya. Jadilah cari kumpulan yang emak-emak gitu. Target market tuh itu ya. Jadi kita bisa sesuai sasaran gitu. Nah, sehingga kalau kita nyebarinnya ke orang yang tepat, dia tertarik, ya tentunya kita akan dapat komisi lebih cepat, lebih mudah. Itu mungkin. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kemudian ini ada pertanyaan spesial katanya Pak langsung dari Kak Taufik Rahman. Saya mau langsung bertanya sama Pak Ahmad. Silakan iya. Kak Taufik. Boleh, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Teh Depi sebagai moderator memberikan saya kesempatan untuk bertanya dan terima kasih juga kepada Pak Ahmad Thohir
sudah memberikan motivasi ilmunya. Begini Pak, saya ingin bertanya. Ya alhamdulillah kalau saya bergabung di Nastar itu dulu ketika pas Pak Jody Bejo siaran langsung di Instagram dan juga Kang Dewa. Karena kan saya pengikut followersnya Kang Dewa. Karena saya juga kan notabene ingin menjadi seorang pebisnis gitu Pak. Dari mulai mungkin reseller, sedikit-sedikit bertahap hingga jadi pebisnis, amin gitu. Amin, Nah, amin. Ya. di sini yang ingin saya tanyakan itu Pak, bagaimana cara kita membagi waktu dalam menggunakan admin posting, terutama kita kan sebagai seorang reseller itu kan biasanya one man show gitu kan Pak. Jangankan untuk membuka semua platform gitu termasuk marketplace, pasti kan ada senggang waktu gitu Pak. Dan juga mungkin termasuk saya pribadi pernah berjualan yang lain, dan itu kan banyak yang komen, saya harus ngebalasin satu-satu, itu kan belum nganterin barang, belum packing, belum ini itu. Dan juga mungkin apalagi di marketplace kayak Shopee dan Tokopedia itu kan kalau misalkan kita nggak berbayar iklan, itu postingan kita itu ada paling bawah gitu Pak. Saya pernah, kan saya juga punya toko jualan produk-produk herbal. Karena saya tidak beriklan, ya sampai sekarang tidak ada yang beli gitu Pak. Karena tidak iklan gitu. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya, oke. Ini membagi waktu ya. Nah, memang balik lagi kita mau memfokuskan di mana, mau fokusnya atau kita mau menyiapkan waktu. Jadi sebenarnya awalnya dari komitmen. Jadi sebenarnya di materi nanti boleh kan saya share di YouTube, ada di materi sebelumnya itu ada komitmen misalnya kita punya dream ya, punya mimpi, punya goal bahwa saya ingin punya taruhlah ya nilai senilai uang lah ya. Saya ingin 1 miliar misalnya dalam waktu 1 tahun misalnya, atau 2 tahun, atau bahkan hanya beberapa bulan gitu. Nah, itu adalah komitmen goal-nya. Nah, berarti kita harus ada komitmen, oke, dalam 1 hari saya akan mengeluangkan waktu misalnya berapa jam. Kan siapa Mas Taufik tuh bisa misalnya, oke saya misalnya aktivitas sekarang apa Mas? Saya alhamdulillah mahasiswa dan juga mungkin reseller oleh-oleh khas Tasikmalaya gitu. Oke, nah berarti kan itu sebenarnya sebagai ini ya, sebagai reseller. Nah, sebagai reseller, sebagai mahasiswa, nah ada waktu belajar kan. Nah, berarti sudah bisa membagi. Saya akan membagi waktu saya itu harus dikomitmen di awal. Kenapa? Karena tanpa komitmen, tanpa ada kesiapan untuk waktu untuk berjualan, itu akan ya biasa-biasa aja gitu. Bahkan cenderung orang keberhasilannya kurang. Tapi dengan komitmen, oke, dalam 1 hari saya berkomitmen saya akan meluangkan waktu misalnya 2 jam gitu. Nah, 2 jamnya kapan? Silakan bagi-bagi gitu ya. Oh, pagi sama sore misalnya, atau siang sama malam misalnya gitu. Ada waktunya kapan? Silakan tuh bagi gitu ya. Mau 3 jam silakan. Nanti semakin banyak waktu yang diluangkan untuk di bisnis gitu, maka akan semakin banyak potensi potensi tadi dari, karena waktu itu bukan hanya balasin aja, waktu belajar kita, mengupdate ilmu lagi tentang cara jualan, mengupdate lagi gimana tadi kalau di Shopee, wah gimana nih kalau pakai iklan gitu, caranya gimana. Terus juga mengupdate lagi belajar itu tuh namanya belajar juga itu adalah meluangkan waktu. Nah, jadi kalau misalnya belum ada komitmen waktu itu kayaknya agak sulit. Tapi kalau sudah ada komitmen waktu di awal, oke, saya akan berkomitmen dalam 1 hari saya luangkan 3 jam misalnya. Udah kita coba tuh 3 jam itu kita coba. Wah, saya baru 2 jam nih. Wah, sejam lagi nih buat apa ya? Saya buat ngebles gitu. Nanya-nanya, posting gitu ya. Oh, posting sudah nih. Apain lagi ya? Saya cari-cari di YouTube bagaimana caranya misalnya supaya jualan saya di Shopee naik di atas gitu. Oh, ternyata harus ngiklan. Oke lah, kayak gimana. Nah, itu untuk waktu harus di situ. Terus kalau tadi ada wah Kang saya harus packing dan lain-lain. Nah, di Nastar itu nanti kalau teman-teman sudah bisa jualan di Nastar bagus dan perputarannya oke, itu nggak usah ada packing, nggak usah ada stok barang dan lain-lain, cuma sebar-sebar link aja. Gitu mungkin ya, Kang Taufik ya. Iya Pak.
Terima kasih. Ya, waktu dulu itu di Nastar baru ada 2 produk, yang Pak Jody sama yang Mbak Angel Elga ya. Ya, ya, Dan betul, betul. sekarang Mbak Angel Elga nggak ada gitu. Mungkin nggak bergabung lagi, tapi berkembang dengan artis-artis yang lain. Ya, alhamdulillah mungkin Ya. agak sedikit banyak gitu sekarang. Ya, next insya Allah ada 100 artis, 100 brand Ya, dengan berbagai macam produk. ya. Dan juga apa mungkin agak sedikit saran untuk kedepannya itu kayak marketing toolnya. Jadi ketika kita, bukan marketing tool sih, ketika kita link satu untuk deskripsi kan itu di Kompas. Nah, saya itu termasuk join juga dari salah satu usaha itu untuk salin deskripsi itu tinggal diklik salin aja gitu Pak. Kalau bisa gitu. Jadi kan kalau kalau di HP di blok itu kan agak lama. Terkadang kita salah ngeblok atau gimana lah gitu. Iya. Sedikit itu doang mungkin Pak, sedikit masukan. Siap, itu dalam proses pengembangan. Jadi semua saran, semua karena kalau kita nunggu sempurna itu kita nggak jalan-jalan. Jadi kita jalan sambil diperbaiki. Insya Allah itu udah sempat kita pikirkan juga. Nanti di platformnya insya Allah lebih lengkap dan lebih mudah gitu. Ya, amin. Terima kasih Pak, jazakumullah khair. Semoga bisa terus berlanjut gitu Pak, belajarnya baik di Zoom atau via WA atau Telegram gitu Pak. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Taufik atas sarannya dan juga pertanyaannya. Jadi tadi komitmen waktu ya Kak ya yang harus disiapkan. Misalnya dari jam 6 nih sampai jam 8 kegiatannya harus apa, dijadwalin dulu tuh sehari. Kalau misalnya banyak job desk-nya gitu. Jam 8 sampai jam 10 kita harus apa dulu nih gitu. Dan sebisa mungkin diusahakan ya Kak ya, karena kalau misalnya kita nggak usaha, misalnya kayak gini nih, ini udah waktunya, udah jadwalnya harus ngeblast, misalnya harus ngebalesin chat, udah waktunya harus packing, jadi di manage lagi ya Kak ya waktunya seperti itu. Oke Pak, ada lagi pertanyaan nih dari Kak Sosro katanya, gimana sih Pak alur proses penjualan setelah kita share link gitu? Boleh Pak dijawab. Oke, kan tadi sebenarnya udah sempat di share ya. Jadi kita setelah share link, orang ada yang ngeklik link tersebut, itu langsung masuk ke toko kita. Masuk ke toko kita, tapi yang toko kita yang buy di Nastar ya, masuk ke toko kita, terus si konsumen itu melakukan pembelian, melakukan check out. Nah, itu nanti ada notifikasinya di ini ya. Saya share ya. Jadi ini teman-teman bisa ngecek sebetulnya. Ini kebetulan saya platformnya baru join juga, jadi belum ada banyak yang bisa dilihat. Oke, sebentar saya share ya. Oke, nah teman-teman ketika sudah ini ya, ini di saya di sini ya. Oh sorry, jual barang. Ini bukti statistik. Nah, teman-teman bisa lihat statistik. Nah, ini ya. Jadi dijual barang, ini ada statistik. Jadi kita bisa lihat ini ini udah ada yang melakukan pembelian, tapi dia belum bayar. Nah, itu bisa kelihatan. Ini saya sendiri ya, tadi nyobain ngetes pakai nomor yang lain. Saya lakukan coba tes gitu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini ada klik ini, klik apa ini. Jadi ketika kita sudah nyebar link, terus ada yang klik link kita, ini kelihatan. Nah, kliknya. Terus kalau misalnya sudah ada proses pembelian, tapi dia belum bayar, prosesnya pending. Nah, ini itu adalah dia belum bayar. Nah, saran saya ketika ada yang pending ini, teman-teman follow up gitu. Ayo Mbak, atau ayo Kak, ini produknya ternyata stoknya terbatas loh gitu. Kapan mau transfer? Nah, ini bisa di follow up juga gitu. Terus ini ketika sudah dibayar, nanti ada di sini proses. Nah, teman-teman bisa lihat nanti ada proses di sini.
dan ketika sudah terjual ya, maksudnya terjual itu udah selesai berarti ya. Nah, nanti akan muncul di sini terjual, nanti jumlah penjualnya berapa di sini. Misalnya kalau harga barusan sini kan ini 159 ya. Nah, di sini nilainya 159. Kalau ini komisinya 10% berarti ya sekitar 16.000 ya, 15.000 ya. Nanti muncul di sini 15.000. Nah, inilah komisi di sini teman-teman yang bisa nanti teman-teman bisa ambil di sini gitu. Berapa komisinya di sini. Nah, ini jumlah kliknya yang udah banyak klik iklan kita yang kita share. Ini pending itu ketika orang yang sudah melakukan check out tapi dia belum bayar ya. Ini ketika sudah bayar dan sudah kita proses, sudah kita kirim. Nah, nanti teman-teman bisa tanyain juga, resikonya nanti bisa dicek gitu ya. Dan ini terjual ketika barang sudah terkirim dan sudah diterima oleh si pembelinya gitu. Jadi teman-teman bisa melihat juga si prosesnya, enggak tiba-tiba komisi ya gitu. Nah, jadi semakin banyak kliknya, semakin banyak pending ya, berarti pending itu orang udah banyak tertarik gitu ya. Orang udah banyak yang add to chat itu orang udah banyak yang masuk ke toko kita. Itu teman-teman ya. Oke, baik untuk Kak Sosro. Jadi setelah melakukan share, berarti kita harus follow up, kita cek gitu, apakah ada dari link tersebut yang masuk gitu, atau misalnya belum, kita harus giat untuk nyebar link gitu. Terus captionnya, copywritingnya lebih dimantepin lagi supaya para customer itu lebih tertarik lagi gitu ya Pak ya. Iya, betul. Untuk Mbak Devi, untuk ukuran sandal tidak tertera ya di dashboard. Iya, untuk ukuran sandal di Langkah Baik ya Kak, sebenarnya ada size-nya dari 39 sampai 44 dan ada ukuran kaki kalau nggak salah di produknya di nastarnya. Nanti dibantu sama Kanana ya. Gitu Kak. Oke, ada yang masih mau bertanya lagi? Tadi udah dibantu sama Kanana ya untuk platformnya, gimana cara joinnya, udah gitu kurirnya apa aja gitu kan. Udah lumayan banyak ya Pak ya. Kemudian sesi Q&A-nya barusan udah berlangsung. Karena waktu udah menunjukkan 21.45 ya Pak ya. Ini ada kayaknya ada Nastar lagi ngadain promo sama mau bikin kontes Pak. Gitu. Nah, buat para virtual franchise di sini yang udah gabung, jadi kita mau bikin kontes, yaitu kontesnya kita bakalan bikin kontes selama jangka waktu 1 bulan, yaitu kontes sebar link paling banyak dan juga penjualan paling terbesar. Jadi nanti akan dipilih 3 orang dan akan mendapatkan hadiah. Mungkin hadiahnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi. Nah, gitu. Jadi yang pertama kita akan mengadakan kontes, yaitu kontes pertama sebar link, dan yang kedua adalah penjualan terbanyak. Kemudian nanti di teman-teman di sini yang udah ikut join bakalan ada notifikasi by email yang beruntung akan mendapatkan voucher sebesar 50.000, yaitu nanti bisa ditukarkan atau bisa bisa ditukar ke CS kami untuk pembelian produk DSAS sama Bibi dan juga produknya Langkah Baik gitu. Seperti itu Pak. Kemudian ada promo juga karena kemarin kita udah launching Bibi, produknya Dila dan Indra Bekti, maka kalau misalnya ada yang klik link teman-teman udah gitu pada beli, itu ada komisi sebesar 20% selama launching gitu. Jadi komisinya tuh berlangsung promonya berlangsung selama
produk Bibi ini launching gitu Pak. Mungkin ada tambahan untuk hadiah mungkin Pak dari Pak Ahmad. Halo, Pak Ahmad masih bergabung? Iya, halo, gimana? Mungkin ada tambahan hadiah gitu Pak dari Bapak untuk para virtual franchise. Oke, gini aja, karena kalau ke produk mungkin udah umum ya. Nah, nanti gimana tadi saya kurang menyimak yang buat hadiahnya gimana? Buat hadiahnya, jadi nanti kita mau bikin kontes nih Pak. Kontes bagi para virtual franchise yang banyak menyebarkan link itu sama penjualan terbanyak gitu. Jadi kita ambil 3 dan bakal ada hadiah orang yang pertama, kedua sama yang ketiga gitu Pak. Kemudian juga nanti bagi para virtual franchise yang beruntung akan dikirimin link, yaitu link voucher yang nanti akan ditukarkan saat pembelian produk DB, kemudian Langkah Baik dan juga DSAS Pak. Oke, kalau saya mungkin linknya link belajar aja ya. Jadi saya ada beberapa e-course, itu ada e-course mengenai Facebook Ad, ada e-course Instagram, ada e-course WA, e-course Marketplace gitu. Nah, mungkin 10 orang, bagi 10 orang saya akan kasih free e-course tersebut. Nah, gitu aja mungkin ya. Iya, wah, Masya Allah. Terima kasih banyak, Pak. Itu hadiah yang sangat bermanfaat sekali. Ilmu yang mungkin nanti ke depannya bakal mengalir terus ya, Pak ya, yang bisa kita pelajari. Ih, Masya Allah banget. Gitu, Pak. Baik, semuanya acara demi acara udah berlangsung dengan lancar. Tadi materi yang udah disampaikan semoga bermanfaat, semoga bisa semoga bisa dipraktekkan langsung nanti setelah kita webinar kali ini. Terus Q&A-nya tadi udah dijawab juga sama Kak Nana, sama Pak Ahmad. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang memang belum terjawab atau memang belum dimengerti, bisa kontak CS kita Karaisa 0821 2685 2085 gitu. Oke, mungkin ini satu lagi, ini semuanya harapannya sudah tergabung di grup Telegram ya, bukan di channel Telegram, tapi grup Telegram. Kenapa? Karena nanti itu mulai mungkin bulan Juni itu akan ada rutin sharing-sharing. Ini kan kalau sekarang ini karena waktunya cuman sebentar, teknisnya pastinya sedikit. Nah, mungkin banyak juga teman-teman yang masih bingung ke teknisnya, itu kita akan share si teknisnya itu di grup Telegram ya. Jadi kayak misalnya cara upload ke Facebook, cara upload ke Instagram, cara bikin status, cara rubah WA bisnis gitu ya. Cara menggunakan satu handphone jadi ada 2 WA misalnya, cara bikin marketplace. Nah, yang simpel-simpel situ nanti kita akan share-nya tuh di grup Telegram ya. Jadi bagi teman-teman, Bapak dan Ibu-ibu yang masih belum gabung, silahkan gabung. Nanti kita akan sedikit-sedikit share teknis yang mudah. Bahkan misalnya cara bikin nambahin email misalnya gitu, cara nge-save kontak WhatsApp yang benar gitu ya, kayak gimana. Nah itu nanti akan di-share-nya di grup Telegram ya, gitu. Baik, mungkin itu. Iya. Terima kasih. Jadi sekali lagi ya diingatkan untuk produk DB yang baru saja launching, kita punya komisi 20%. Jadi bisa di-share sebanyak-banyaknya supaya ada yang nyangkut tuh mau beli produknya DB gitu kan. Jadi nanti komisi 20%-nya tuh bisa langsung masuk ke akun teman-teman semuanya gitu. Baik, mungkin Pak, waktu udah berjalan selama 2 jam. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil Kita alamin. ini dulu mungkin kalau yang bisa ikutan foto bersama. Oh, mau foto bersama, oke baik. Ya, gitu. Siap. Untuk ini ya, untuk dokumentasi gitu. Betul. Kita difoto 3 kali mungkin ya. Oke, bisa disiapkan kameranya. Nanti kita ini aja di screenshot ya, screenshot. Nah, paling pada dibuka ya itunya. Oke, 3 kali ya. Oke. 3 kali ya, karena ini lumayan nih ada 3. Iya, lumayan ada bagian. banyak, Masya Allah, Oke. barakallah. Semoga ilmunya bermanfaat ya di webinar Ya. kali ini. Kurang jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Berikan senyuman terbaik kalian. Devi akan mulai screenshot. 1, 2, 3. Tahan. Oke, tahan sebentar. Oke, yang kedua. Berikutnya yang kedua. Boleh diaktifkan yang belum mengaktifkan kameranya. Oke, tahan sebentar ya. Sedang disiapkan. Oke, masih ada yang ini ya, masih ada yang off kamera nih. Yuk, Kak Bahrudin, Kak Citra, boleh di on cam. Lagi ya. 1, 2, 3. Berikan senyuman terbaik kalian. Oke, yang ketiga. Satu, 2, 3. Masya Allah. Barakallah. Sudah. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin Pak Ahmad? Cukup ya, deh. Cukup, oke.